Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Rizal Samsul Arifin, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Trenggalek, tepatnya dari SD Negeri 2 Manggis. Kali ini saya tidak sendirian, saya dengan Pak Ranu, yaitu beliau adalah wali kelas 6 dari SD Negeri 2 Manggis. Assalamualaikum Pak Ranu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Pak, saya mau minta waktunya sebentar. Saya di sini akan hari ini akan kita lakukan bincang-bincang percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang ada di kelas Bapak nanti. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas nanti di kelasnya Pak ya. Jadi adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, sehingga persiapan awal sebelum nanti Bapak lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal dan baik untuk anak. Jadi ini Pak, mohon maaf Pak, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Jadi tujuan apa Pak yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nantinya Pak? Seperti ini Pak Rizal ya, untuk pembelajaran yang saya akan berikan kepada anak-anak besok hari Rabu itu, yang saya ambil adalah dari tema 1, yaitu subtema yang pertama, tumbuhan sahabatku. Dan tujuannya dari pembelajaran ini, saya harapkan setelah anak mengamati berbagai macam tumbuhan dan bunga, itu anak-anak dapat mengidentifikasi perkembangan itu menggunakan perkembangan generatif atau vegetatif. Selanjutnya anak-anak saya berikan arahan untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan tentang laporan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan. Jadi pembelajaran tujuannya nanti pada tema 1 sahabatku Pak ya, itu apa itu pertumbuhan generatif dan vegetatif. Lalu bagaimana Pak area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak inginkan lakukan saat observasi nanti Pak? Untuk area pengembangan, untuk bagian pengetahuan Pak ya, untuk pengetahuan itu saya memilih untuk memberikan sebuah teks seperti itu. Teks itu berisi tentang bacaan, ada dua tumbuhan, di dalamnya itu ada 2 tumbuhan. Setelah itu anak disuruh membaca. Setelah membaca, nanti siswa mampu menemukan ide pokok dan memasukkannya ke dalam bentuk diagram Venn. Seperti itu. Untuk keterampilannya, yaitu tadi keterampilannya dengan cara berdiskusi dan mengamati bunga yang telah disediakan oleh guru. Setelah itu melaporkan apakah perkembangan itu generatif atau vegetatif. Jadi ada 2 Pak ya, untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu termasuk yang pertama pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pengetahuannya itu mengenai dikasih teks tentang bacaan ya. Terus yang untuk keterampilannya nanti anak-anak berdiskusi untuk mengamati bunga yang sudah disediakan Pak ya. Lalu ini Pak, yang berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran yang mungkin dari strategi pembelajarannya, model atau sebuah metodenya Pak? Untuk yang pertama adalah modelnya dulu ya Pak. Untuk modelnya itu saya memilih discovery atau pengamatan, karena memang pembelajaran ini fokusnya pada pengamatan, khusus untuk pengamatan terhadap tumbuhan seperti itu untuk perkembangbiakannya. Setelah itu modelnya atau metodenya saya memilih untuk diskusi, kelompok, dan yang pastinya tanya jawab. Setelah itu untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdasarkan kesiapan peserta didik,
melalui pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi strateginya yang akan digunakan Pak Ranu besok waktu pembelajaran Ya, itu berdasarkan kesiapan peserta didik yang melalui Iya. pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian untuk modelnya kalau boleh saya ulangi, model discovery learning ya, dan memakai metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan pada anak. Lalu selanjutnya Pak, nah ini bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas nanti Pak? Untuk media yang pasti saya sediakan tumbuhan yaitu berupa bunga, ada beberapa bunga. Nanti setelah itu saya menggunakan LCD projector dan juga laptop seperti itu. Jadi mempersiapkan bunga dulu Pak, itu Iya. berupa bunga dan Iya. juga proyektor. Iya. Nah ini Pak, menyangkut yang tadi sudah kita bicarakan tadi, kira-kira kapan Pak akan Bapak ini melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kita bicarakan barusan? Kira-kira untuk tema ya Pak, untuk tema itu adanya saya jadwalnya hari Rabu setelah hari ini. Setelah hari ini adanya hari Rabu ya, kemungkinan besar nanti saya akan mengambil hari Rabu terus di jam pertama seperti itu. Baik, berarti besok hari Rabu jam pertama saya mohon izin saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas, dan saya juga mau mohon izin untuk melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Oh seperti itu. Iya, iya. Jadi nanti setelah melakukan kegiatan observasi atau nanti supervisi dalam pembelajaran di dalam kelas, kita nanti adakan pertemuan lagi Pak, percakapan yang terakhir, yaitu sebuah percakapan pasca observasi yang nantinya juga rencananya akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Oh Iya. 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 Sebelum kita akhiri Pak Nggih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Untuk hasil dari percakapan kita kali ini ya Pak, sedikit banyak saya mengetahui tentang apa ya yang akan saya lakukan, kira-kira seperti apa pembelajaran hari Rabu depan itu ya. Mungkin saya memiliki gambaran, oh saya memilih metode ini, memilih media ini, dan menggunakan strategi yang sudah saya utarakan tadi. Berarti Bapak memiliki gambaran Pak. Sudah gambaran akhirnya nanti bisa memaksimalkan apa yang akan diajarkan ke anak. Terima kasih waktunya Pak Ranu Widodo atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya sebelum melakukan kegiatan observasi nanti. Sampai ketemu kegiatan di observasi nanti di hari Rabu pagi jam pertama Pak. Oke. Demikian percakapan kita kali ini, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ranu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya semua hari ini masuk? Masuk. Nah, saya pun gimana? Sudah sehat? Sudah sehat betul? Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya. Anak-anak, kita hari ini masuk ke subtema yang baru ya, setelah memasuki ajaran baru. Hari ini adalah pelajaran tema 1 di kelas 6 ya. Selamatkan makhluk hidup. Bisa dibuka bukunya? Bisa dibuka. Nah, di subtema 1 apa judulnya?
tumbuhan bagi manusia dan hewan. Masih ingat? Masih banyak sekali ya. Apa saja manfaat tumbuhan bagi hewan yang masih kamu ingat? Yang pertama, untuk bertahan hidup, betul. Untuk apa? Biasanya kita pakai tanaman-tanaman itu untuk apa? Obat-obatan herbal juga, untuk makan, untuk berteduh, untuk membuat rumah. Banyak sekali ya. Terus tanpa tanaman, kira-kira bagaimana nasib manusia sama hewan? Pasti kelaparan. Lewat kelaparan bagaimana teman hidup itu? Nah, maka dari itu anak-anak untuk apa namanya, agar kita itu tidak punah, maka kita harus menjaga lingkungan. Bagaimana caranya? Kita melestarikan lingkungan, tidak merusak hutan, apa? Tidak merusak hutan. Terus anak-anak, untuk materi yang hari ini adalah kita mengenal yang namanya nah ya, di halaman 6, coba dilihat di halaman 6. Itu ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Kira-kira kalau kalian melihat sekitar kelas kalian, banyak sekali pohon-pohonan, banyak sekali tumbuhan. Kira-kira itu ada yang tumbuh sendiri atau tanam manusia atau bagaimana? Banyak yang tumbuh sendiri ya, tapi sebagian juga ditanam oleh manusia. Tumbuhan yang ada di potmu, awalnya kamu hanya menanam satu buah apa? Stroberi ya kemarin. Akhirnya sekarang menjadi berapa tumbuhannya? Menjadi 1, 2, bahkan lebih dari 4. Kira-kira prosesnya seperti apa itu Pak? Kok bisa tumbuhan itu bertambah banyak dengan sendirinya? Sudah ketemu ya? Prosesnya itu adalah melalui penyerbukan. Kalau kita bicara penyerbukan, berarti prosesnya itu melalui proses apa? Kawin atau apa? Kawin itu dalam tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin dinamakan perkembangbiakan secara generatif. Kemarin masing-masing kelompok sudah saya suruh membawa bunga. Apakah sudah dibawa bunganya? Sudah, coba disiapkan. Oke, disiapkan. Kebetulan yang dibawa bersama semuanya ini bunga apa? Bunga sepatu. Dilihat di depan bunga sepatu, kira-kira nanti ya seperti ini prosesnya. Bunga sepatu itu termasuk juga bunga sempurna. Bunga sempurna itu memiliki apa? Memiliki putih dan juga benang sari. Sebelum itu kita apa? Kita bahas dulu bagian-bagian dari bunga ya. Bagian-bagian dari bunga. Mulai dari yang paling bawah ini adalah tangkai. Ini pangkal bunga atau dasar bunga. Ini namanya kelopak. Ini namanya mahkota. Nah, sekarang diperhatikan kalau dari sini sampai sini ini namanya apa? Benang sari. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini adalah bagian-bagian dari seluruh bunga. Bunga apa? Bunga sempurna. Mungkin kalau di setiap bunga posisinya tidak sama ya, seperti bunga yang kamu bawa, bunga sepatu itu
benang sarinya itu lebih rendah daripada putihnya. Kalau di gambar ini kan benang sarinya itu lebih tinggi, kalau di situ kan lebih rendah. Coba diamati dulu bunganya masing-masing. Nah, yang kuning-kuning ini adalah apa namanya? Ayo dilihat dari bunga itu kira-kira apa? Yang lebih banyak itu apa namanya? Benang sari yang kuningnya itu kepala sari, yang menyangga ini namanya tangkai sari. Jadi yang kuning-kuning ini adalah benang sari ya. Ini benang sari, terus ini ada tangkainya kecil ini namanya tangkai sari. Nah yang merah-merah ada 4 di atas itu, 4 atau 5 itu? 5. Nah yang 5 itu adalah putihnya. G. Nah, bagian bunga yang perlu kalian ingat itu ada 5. Bagian bunga sempurna itu ada 5. Apa saja? Mulai dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Berapa? 5. Ingat-ingat, mulai dari tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putih. Nah nanti kalau di pertanyaan di ujian nanti ada pertanyaan, sebutkan 5 bagian dari bunga sempurna. Itu tadi apa? Diulangi. Tangkai bunga, kelopak, putih. Nah, jawab nggih. Nah, yang sekarang kita bahas adalah benang sari dan putih. Benang sari itu apa saja? Adalah alat kelamin laki-laki pada tumbuhan atau sel kelamin laki-laki. Nah, untuk putih adalah sel kelamin perempuan. Jadi kalau ada serbuk sarinya ini jatuh dan menempel di kepala putih, itu namanya penyerbukan. Yang di Pak Ranu sampaikan di awal tadi ya, ada penyerbukan. Nah, dari penyerbukan ini nanti terjadilah pembuahan. Pembuahannya di mana? Di sini. Nanti serbuk sarinya masuk, pembuahannya di dalam bakal biji. Oke? Sampai sini kira-kira paham? Nah, kalau sudah jadi biji, kelopaknya nanti kan apa? Mahkota bunganya nanti kan hilang semua, kering kan? Tinggal bijinya semakin membesar. Contohnya mangga, biji mangga semakin membesar, ada dagingnya juga. Terus jatuh, akhirnya juga seperti ini. Kalau ada jatuh, baru kayak tuh. Nah, tumbuh seperti ini kan biasanya, oke? Seperti tunas kelapa itu sudah tumbuh, oke? Akhirnya tumbuhan itu setelah beberapa waktu akan bertambah banyak. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, kenapa toh kok tumbuhan itu bisa bertambah banyak? Kenapa toh kok hutan itu kok semakin lebat? Awalnya gundul pas musim panas, tapi kok lebat lagi kalau musim hujan lebat lagi ya. Prosesnya seperti ini, nggih. Sudah paham sekarang? Nah, kalau sudah paham sekarang kembali menghadap kelompoknya masing-masing. Tugasmu adalah menggambar. Jadi yang suka menggambar dan setiap kelompok kan kemarin sudah dibagi. Siapa yang suka menggambar, siapa yang suka menulis, dan siapa yang suka menjelaskan atau berpidato, oke? Jadi
salah satu dari kelompoknya silakan menggambar bunganya. Dan ada yang menulis keterangannya, ini namanya apa, bagian-bagian bunganya. Diam dulu, nggih. Setelah itu ada yang menjelaskan. Nggih. Bisa diambil kertas tugasnya ini, milik masing-masing, bisa diambil. Ya, setiap kelompok yang penting ambil satu, guys. Setiap kelompok ambil satu. Sudah. Ya, kembali ke ya, sekarang nah, sudah. Kalau sudah, silahkan yang bagian menggambar silahkan menggambar bunganya masing-masing. Tadi menggambar bunga sepatu, berarti yang menggambar bunga sepatu. Oke, silahkan digambar. Yang bagian menggambar kan hanya satu orang. Apakah sudah selesai atau masih ada yang finishing? Sudah? Sampun? Oke. Sekarang bagian yang penjelasan atau memberikan atau menunjukkan bagian-bagian dari bunganya, silakan diberi panah dan juga diberi namanya. Bagian ini namanya apa? Sambil lihat gambar yang di depan ya, kira-kira seperti itu, nanti memberi namanya pada bagian-bagian bunganya. Sudah? Ayo dimulai. Sudah, ada berapa bagiannya? Kalau dirinci itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bagian dari bunga sempurna. Sampun? Sampun? Kelompok 1 sudah? Sampun. Kelompok 2? 3? Oke. Kalau sudah, sekarang bagian yang menjelaskan. Pak Ranu panggil yang pertama, silakan ke depan kelas menerangkan hasil dari kelompoknya. Pak Ranu acak ya, dari kelompok 2 dulu, silakan. Tania. Nah, ini adalah gambar bunga apa satunya dari kelompok tadi? Ya, ini kelompoknya siapa saja? Kami dari kelompok berapa? Nah, silakan dari kelompok yang kelas. Nah, namanya siapa saja? Ya. Ini nanti bunga apa? Nah, kalau dijelaskan dari bagian-bagian bunganya ada apa saja, coba sambil ditunjuk berapa? Ya. 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 Tangkai putih, kepala putih, tangkai sari,
Kalau bakal bijinya di mana tempatnya? Di tengah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masih semangat toh? Biar tambah semangat kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat nggak tepuk semangat? Coba ke depan. Berdiri dulu, berdiri. Tangannya ditegakkan dulu. Sudah? Yuk, tepuk semangat. Masih lemas. Yang keras yuk. Paling keras yang kamu bisa. Tepuk 1, tepuk 2. Ya. Karena kamu salah, kamu yang memberi yang baba. Ayo, berikan tepuk apa? Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Ya, Tani yang beri yang baba. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Tepuk 1,5. Nah, masih ingat ya? Terima kasih. Masih semangat ya? Nah, lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan Arya ke depan. Pakai bunga. Pakai biji. Ya. Pakai putih. Kepala putih. Pakai sari. Kepala sari. Putih. Mahkota. Dinasari. Kelopak. Dasar bunga. Ya, kira-kira hampir sama dengan punyanya Tania karena bunganya memang sama. Tepuk tangan dong untuk dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 3. Terus apa saja yang di situ? Yang ada apa saja? Dijelaskan. Bagian-bagian bunga yang pertama ditunjukkan. Yang ditunjuk bagian bunganya. Pakai bunga. Nah, terus ya. Terus yang sari. Sari dulu. Oke ya. Sampai sari. Mahkota. Tuh. Jadi ini tadi bunganya sama ya ketiga-tiganya? Iya sama. Bunga apa? Bunga serabu. Dari kelompok 3 tadi siapa saja teman-temannya bisa disebutkan? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini adalah gambar dari bunga sempurna. Tumbuhan yang memiliki bunga sempurna itu berarti tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara generatif. Atau dengan cara generatif itu dengan cara apa toh? Kawin. Bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan pada tumbuhan itu dinamakan bunga sari. Kalau yang sel kelamin perempuan dinamakan putih. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah terjadi apa namanya? Kalau sebuah sari menempel di kepala putih namanya penyerbukan. Kalau setelah penyerbukan
dan masuk ke bakal biji namanya pembuahan, dan jadilah biji jatuh menjadi tunas dan jadilah tumbuhan yang baru. Gimana? Sudah menambah wawasan kalian atau belum kira-kira? Sampun. Jadi tidak bertanya-tanya lagi yo, kenapa kok bisa tambah banyak tumbuhannya? Mau ngaku rasa mandul, saya tidak merasa menanam tapi kok bertambah banyak. Bunga saya awalnya 1, sekarang kok sudah 5 di pot. Gimana itu? Jadi sekarang sudah paham. Kalau sudah paham, silakan dibuka LKS-nya dan dikerjakan yang ke halaman 31. Dan anak-anak, karena waktunya sudah habis, karena sekarang sudah waktunya istirahat, nanti kita sambung lagi setelah istirahat. Nanti tugasnya apa setelah istirahat? Mengerjakan LKS. Dan karena sudah waktunya istirahat, silakan ketua kelas menyiapkan istirahat. Bukunya disimpan dulu. Silakan. Siap, Kak. Bunga, Kak. Oke, para mengakhiri ya, nanti ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada saya pada percakapan pasca observasi bersama saya Rizal Samsul Arifin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Manggis, Kabupaten Trenggalek. Saya hari ini di sini masih ditemani oleh Pak Ranu sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Ranu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Baik, pada percakapan kita kali ini pada pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya observasi yang telah Bapak lakukan. Tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan saat itu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung tadi, Pak? Ya, untuk perasaannya yang jelas tidak seperti biasanya, tidak seperti pada waktu tidak diawasi ya. Jadi ada perasaan gugup, ada canggung karena memang ya diawasi ya, seperti itu. Jadi ada perasaan yang mengganjal seperti itu pada waktu pembelajaran, tapi di waktu yang sama saya sedang diawasi. Jadi ada perasaan gugup seperti itu. Oh, jadi ini Pak ya, perasaannya agak istilahnya tegang Pak ya, karena sesuatu hal yang belum pernah dilakukan atau jarang dilakukan. Dan mohon maaf pada kali ini saya memang ditugaskan untuk mensupervisi atau mengobservasi kelas Bapak. Jadi mohon maaf membuat Bapak menjadi agak tegang. Dan selanjutnya Pak, mohon bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan yang ingin dicapai atau apa yang telah dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang pembelajaran seperti apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas tadi. Jadi untuk pembelajaran hari ini Pak, saya membuat perangkat pembelajaran seperti itu, dan saya suruh membawa bunga sebagai medianya untuk hari ini. Jadi di situ anak bisa mengenal, oh mana itu putih, mana itu benang sari, dan bisa menjelaskannya di depan kelas sebagai kelompok. Jadi area pengembangannya itu
itu yang paling utama Bapak mengembangkan tentang keterampilan dari butik itu dan juga pengetahuannya tentang bunga di butiknya itu Pak. Nah Pak, ini Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sebenarnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Cuman memang ada pembelajaran atau tujuan yang sudah tercapai dan juga masih ada beberapa tujuan yang belum tercapai seperti itu. Jadi intinya berjalan dengan baik Pak ya. Tapi ada beberapa kendala atau kekurangan yang telah dilakukan. Jadi ini Pak, menurut Bapak apa sih yang kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas saja? Kekurangannya anak itu, untuk kekurangan ya, yang pertama itu anak-anak banyak yang kebingungan saat diberi tugas itu kebingungan. Terus ada yang tidak fokus, kurang fokus. Yang paling utama itu mereka itu bingung karena disediakan tugas tapi belum disediakan kerangka kerjanya. Dan juga yang ada masalah lagi satu, yaitu jika anak itu dikelompok-kelompokkan dan gurunya yang membentuk kelompok, anak-anak tersebut sedikit kurang setuju seperti itu karena memang dia tidak satu kelompok dengan teman yang dia inginkan seperti itu. Jadi ada kendalanya itu karena anak yang masih bingung dan kurang fokus, dan juga ada beberapa anak yang masih pada kelompoknya itu bermasalah atau pada kelompoknya itu mungkin kurang nyaman Pak ya? Kurang nyaman, sebenarnya kurang nyaman karena tidak dengan teman yang diinginkan. Oh iya. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu menjadi tidak nyaman dalam pembelajaran di kelas tadi, dalam kelompoknya Pak? Terus apa nanti rencana Bapak ke depannya? Kurang nyamannya itu mungkin ya yang saya sebutkan tadi, mungkin pengennya itu berkelompok dengan anak yang lebih pintar, atau mungkin pengen dengan satu kelompok dengan anak yang satu sefrekuensi. Contohnya pengen dengan anak-anak yang, saya sukanya menggambar, saya pengen berkelompok dengan anak itu yang juga suka menggambar. Saya sukanya itu mengobrol atau berdiskusi, saya pengennya itu berkelompok dengan anak yang hampir sama dengan saya yang juga suka berdiskusi. Terus langkah selanjutnya yang ingin saya terapkan itu untuk memperbaiki masalah ini tadi, yaitu yang pertama saya ingin membuat atau mengelompokkan anak-anak. Insya Allah saya kelompokkan sesuai dengan minat bakatnya masing-masing. Contohnya anak-anak yang audiovisual atau yang auditori itu saya akan kelompokkan dengan anak yang sama-sama auditori, dan yang visual saya kelompokkan dengan yang visual, dan yang satunya yang kinestetik saya kelompokkan dengan anak-anak yang kinestetik. Jadi nanti mengelompokkan berdasarkan minat belajar anak. Iya. Pada peminatan anak seperti apa, berarti nanti Bapak rencananya mau menggabungkan anak yang suka kinestetik, berarti satu kelompok kinestetik. Iya. Yang suka visual, berarti anak yang dikelompokkan dalam satu. Bahkan auditori dikelompokkan jadi satu, gitu Pak. Karena yang hari ini terjadi itu dalam satu kelompok itu masih ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual. Jadi mereka itu kurang sinkron mungkin. Jadi masih campur Pak. Campur. Jadi itu Pak ya rencananya ke depan yang akan dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding hari ini Pak ya. Amin.
Saya tunggu cerita baiknya dari Bapak. Nanti apakah pembelajarannya bisa terrealisasi dengan baik atau masih belum? Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Ya, siap. Ya. Untuk dari rencana tadi kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan dengan rencana yang sudah direncanakan tadi? Kapan ya? Ya gini Pak, ya insya Allah dalam waktu dekat, kalau bisa dalam minggu-minggu ini saya akan terapkan apa yang sudah saya rencanakan ini. Jadi secepatnya, dan semoga ini menjadi hal yang membuat pembelajaran lebih baik dari sekarang dan membuat anak lebih semangat lagi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian nanti akan bersama dengan Pak Duit sebagai saya. Terima kasih atas waktunya sekarang. Saya akan menunggu kabar baik ini, semoga bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Rani. Ya, sama-sama. Setelah melakukan supervisi anak-anak dengan secara bimbingan, selanjutnya mari kita lakukan evaluasi. Kita istilahnya kalau evaluasi tidak bisa dengan ujian, kita ujian terkait kegiatan supervisi yang telah Anda lakukan. So, bagaimana tadi proses supervisi yang Anda lakukan dengan rekan sejawat? Rasanya bagaimana? Iya Pak. Nah, sebenarnya kan ini adalah tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi mau dan mau hati ini merasa tidak enak gitu. Kok tiba-tiba sebagai guru, sesama guru, kita ini sama guru, bukan sebagai kepala sekolah atau atasan kepada bawahan atau gurunya. Yang pasti rasa canggung, rasa tidak enak itu ada Pak, karena teman sejawat saya. Tapi ketika pelaksanaan supervisi kemarin bagaimana tanggapan rekan? Apakah beliau memang ya terbuka atau merasa ditekan? Kalau merasa ditekan itu saya rasa beliaunya tidak terlalu terlihat merasa ditekan, tapi kita bawa info saja. Kemarin itu memang pada dasarnya saya dasari dulu ini untuk saya dasari kalau ini untuk tugas dari guru bergerak. Jadi bukan karena saya itu pengen memberikan supervisi kepada beliau, tapi ini memang benar-benar pure untuk tugas. Dan yang pasti saya tanyakan kemarin sama beliau Pak ini, kalau Pak Adi memang orangnya terbuka, alhamdulillah terbuka dan tidak terlalu menutup dirinya untuk bisa berkembang. Jadi kalau di coaching atau di supervisi memang beliaunya sangat welcome. Pengembangan dan juga rencana perbaikan baru dari rekan pencegahan sudah kita coba. Nah, nanti itu akan bisa digunakan sebagai acuan dalam rangka pengembangan diri yang bersangkutan. Pengembangan diri kepada guru kalau untuk area pengembangan diri kemarin yang tadi yang dilakukan itu terutama pada meningkatkan semangat anak, meningkatkan gairah anak untuk belajar. Jadi perlu ditingkatkan dalam penerapan kompetensi sosial emosional. Jadi intinya kompetensi sosial emosional ini sangat penting untuk diterapkan karena anak-anak bisa lebih semangat dalam belajar. Bisa menggunakan untuk ya rencana pengembangan ini nanti
nanti lingkungannya tercatat ada rencana pemilikan sejumlah yang ada di 2 titik ya, nanti sebesar itu. Terima kasih Pak Rizal atas kegiatan supervisi pembelajaran dengan kelas. Semoga kedepannya inovasi pembelajaran yang diterapkan di SD sini melalui dimulai dari jenengan yang sudah mulai melakukan supervisi, bisa melakukan supervisi untuk peningkatan kompetensi rekan jenengan di sekolah nanti bisa diterapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak, benar-benar berpihak kepada murid. Selanjutnya dan pada penekanan kompetensi sosial emosional sesuai yang telah penjenengan tadi utarakan di depan bahwa perlu diterapkannya KSE pada pembelajaran nanti. Silakan rekan sejawat untuk membuat rencana pembelajaran, meskipun pada dasarnya penjenengan di sini sebagai kepala sekolah, tapi praktek baik, berbagi praktek dengan teman sejawat itu sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas pendidikan yang akan dihasilkan di dalam. Terima kasih sekali Bapak Rahim atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu aktivitas pembelajaran yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan